Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kriptografi Modern. Kemudian perkenalkan, nama saya Ahmad Syafat Mulyawan sebagai moderator, dan teman-teman saya yang pertama sebagai pemateri pertama yaitu Jufira Budiman, kemudian pemateri kedua Muhammad Farhan, pemateri ketiga Nur Fatendri, dan pemateri keempat Mini. Langsung saja kita persilahkan pemateri pertama yaitu Jufira Budiman untuk mempresentasikan materi pertama. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya Jufira Budiman selaku pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kriptografi dan elemen-elemen kriptografi. Nah, langsung saja, apa itu kriptografi? Nah, kriptografi seperti yang kita ketahui berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu kripto dan grafia. Nah, kripto itu memiliki arti menyembunyikan, sementara grafia berarti tulisan, sehingga bisa dijabarkan. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Contohnya seperti keabsahan data, kerahasiaan data, autentikasi data. Akan tetapi, tidak semua aspek keamanan informasi bisa diatasi dengan kriptografi. Nah, selanjutnya yaitu elemen-elemen kriptografi. Ada beberapa elemen-elemen kriptografi. Yang pertama yaitu pesan. Nah, agar pesan tidak bisa dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan perlu disendikan ke bentuk lain yang tidak dapat dipahami. Yang kedua yaitu sistem kriptografi, yaitu kumpulan yang terdiri dari algoritma kriptografi, semua plaintext dan ciphertext yang mungkin dan kunci. Dan ketiga yaitu penyadap. Orang yang berusaha mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan dengan tujuan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem kriptografi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan maksud untuk memecahkan ciphertext. Nah, yang keempat yaitu pengirim dan penerima atau entitas. Entitas di sini dapat berupa orang, mesin, komputer, kartu kredit, dan sebagainya. Nah, kemudian cipher adalah aturan untuk enciphering dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enskripsi dan dekripsi. Nah, yang keenam yaitu kriptanalisis dan kriptologi, yaitu ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plaintext tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu enkripsi dan dekripsi. Proses menyediakan plaintext menjadi ciphertext disebut dengan enkripsi, sedangkan proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext semula disebut dengan dekripsi. Nah, itu saja penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Farhan, pemateri kedua akan melanjutkan presentasi, yaitu apa saja jenis kriptografi modern. Ada 3 jenis kriptografi modern, yaitu kriptografi simetris, kriptografi hybrid, dan kriptografi asimetris. Berikut penjelasan jenis kriptografi modern. Yang pertama yaitu kriptografi simetris, mengarah kepada metode enkripsi yang mana baik pengirim maupun yang dikirim saling memiliki kunci yang sama, walaupun kebanyakan kunci yang ada sedikit berbeda, namun masih berhubungan dalam hal kemudahan perhitungan. Yang kedua yaitu kriptografi asimetris, penerapan aritmatika modulo pada kriptografi. Teknik kriptografi ini menggunakan sebuah matriks persegi sebagai kunci berukuran M kali M sebagai kunci untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Yang ketiga yaitu kriptografi hybrid. Kriptografi hybrid sering dipakai karena memanfaatkan keunggulan kecepatan pemrosesan data oleh algoritma simetrik dan kemudahan transfer kunci menggunakan algoritma asimetrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari kriptografi.
Di sini terdapat 4 poin utama fungsi dari kriptografi, yaitu yang pertama ada keutuhan atau integrity, yang kedua atau jaminan identitas atau authenticity, yang ketiga ada kerahasiaan atau confidentiality, dan yang keempat yaitu non-repudiation. Yang pertama mengenai keutuhan atau integrity. Kriptografi dapat menjamin penggunanya tetap terjaga keutuhan datanya dengan menggunakan fungsi hash. Fungsi hash yang dimaksud di sini adalah fungsi yang secara efisien mengubah string input dengan panjang berhingga menjadi string output dengan panjang tetap yang disebut dengan nilai hash. Selanjutnya yaitu mengenai jaminan identitas atau authenticity. Kriptografi dapat menjamin identitas suatu penggunanya dengan menggunakan tanda tangan digital. Maka dari itu, tanda tangan digital diperlukan dalam mengakses suatu data atau dokumen. Yang ketiga yaitu kerahasiaan atau confidentiality. Kriptografi dapat menjamin suatu kerahasiaan dokumen dengan menggunakan enkripsi penyediaan. Yang keempat yaitu non-repudiation. Non-repudiation di sini yang dimaksud adalah transaksi tersebut dapat dijadikan barang bukti yang tidak bisa disangkal dengan memanfaatkan tanda tangan digital dan sertifikat digital. Misalkan ada seseorang yang ingin mengakses atau mengubah dokumen tersebut, itu tidak dapat di transaksi penggunaan tanda tangan digital bisa dijadikan suatu bukti untuk menyangkal transaksi tersebut. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya pemateri keempat akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu apa syarat agar kriptografi aman. Syarat-syarat agar kriptografi aman: 1. Persamaan matematik yang harus menggambarkan operasi algoritma. Kriptografi sangat kompleks sehingga algoritma tidak mungkin dipecahkan secara analitik. 2. Biaya untuk membacakan kripteks melampaui nilai informasi yang terkandung di dalam kripteks tersebut. 3. Waktu yang diperlukan untuk memecahkan kripteks melampaui lamanya informasi tersebut harus dijaga kemanusiaannya. Kemudian materi berikutnya yaitu jenis serangan dari kriptografi. Yang pertama ada ciphertext only attack. Penyerangan hanya mendapatkan ciphertext dari sejumlah pesan yang seluruhnya telah dienkripsi menggunakan algoritma yang sama. Kemudian yang kedua, chosen plaintext attack. Kriptoanalis dapat memilih plaintext untuk dienkripsikan, yaitu plaintext yang lebih mengarahkan penemuan kunci. Kemudian yang ketiga, chosen key attack. Kriptoanalis pada tipe penyerangan ini memiliki pengetahuan tentang hubungan antara kunci-kunci yang berbeda dan memilih kunci yang tepat untuk mendeskripsikan pesan. Kemudian, adaptive chosen plaintext attack. Kriptoanalis tidak hanya dapat memilih plaintext yang dienkripsi, ia pun memiliki kemampuan untuk memodifikasi pilihan berdasarkan hasil enkripsi sebelumnya. Kemudian, known plaintext attack, di mana penyerang selain mendapatkan sandi juga mendapatkan pesan asli, terkadang disebut pula clear text attack. Kemudian chosen ciphertext attack. Kriptoanalis dapat memilih ciphertext yang berbeda untuk dideskripsi dan memilih akses atas plaintext yang dideskripsi. Kemudian rubber hose cryptanalysis. Pada tipe penyerangan ini, kriptoanalis mengancam, menyiksa, memeras, memaksa, atau bahkan menyogok seseorang hingga mereka memberikan kuncinya. Ini adalah cara yang paling ampuh untuk mendapatkan kunci. Terima kasih, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.